Halo semua, selamat datang di channel Klik Cerita. Di sini, kamu akan menemukan banyak kisah menarik dari berbagai genre, mulai dari dongeng, romantis, hingga cerita inspiratif, dan lainnya. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar. Selamat menikmati ceritanya. Halo semua, namaku Nia, aku adalah seorang ibu muda. Dan inilah kisahku. Aku masih ingat jelas hari itu, hari di mana segalanya bermula. Koridor sekolah ramai, seperti biasa. Aku baru saja keluar dari perpustakaan dengan tumpukan buku yang hampir lebih besar dari tubuhku. Tiba-tiba, seseorang menabrakku, dan buku-buku itu jatuh berserakan ke lantai. Sebelum aku sempat membungkuk, seorang cowok dengan senyuman yang menawan sudah berjongkok di depanku. Arya, hei, kamu baik-baik saja? Buku kamu hampir mengisi seluruh koridor nih. Aku tersipu. Iya, makasih ya. Aku nggak sengaja tadi kesenggol. Arya, cowok yang selama ini hanya aku tahu sebagai siswa populer, sekarang ada di depanku. Dari situ, semuanya berubah. Dia mulai sering mencari alasan untuk bertemu. Entah meminjam catatan atau duduk di meja yang sama saat jam makan siang. Waktu berlalu, dan aku mulai merasa nyaman bersamanya. 2 bulan kemudian, kami sering menghabiskan waktu di sebuah kafe kecil dekat sekolah. Hari itu, dia memberiku segelas coklat panas, minuman favoritku. Arya, aku senang bisa ngabisin waktu sama kamu. Nei, kamu bikin hidupku jadi lebih tenang. Aku tersenyum. Masa, bukannya kamu dikelilingi banyak cewek cantik di sekolah? Arya, serius beda, mereka semua gak kayak kamu. Aku percaya padanya, dia membuatku merasa istimewa. Perlahan, aku jatuh cinta pada Arya. Hingga akhirnya kami resmi berpacaran. Tapi, aku tidak tahu bahwa cinta ini akan membawa masalah besar dalam hidupku. Awal hubungan yang berbahaya. Satu sore, Arya mengajakku ke rumahnya. Rumah itu sepi, orang tuanya sedang pergi. Aku ragu saat masuk, tapi dia menggenggam tanganku erat. Arya, Nei, aku percaya sama kamu. Dan aku tahu kamu juga percaya sama aku. Iya, aku percaya kok. Tapi, apa ini nggak terlalu berisiko? Arya menatapku. Kita nggak usah takut. Aku bakal jagain kamu. Aku percaya kata-katanya. Kepercayaanku membuatku melampaui batas yang seharusnya aku jaga. Beberapa bulan kemudian, aku mulai merasa ada yang berubah dalam tubuhku. Aku sering mual dan lelah. Saat hasil tes kehamilan menunjukkan garis 2, aku merasa seluruh dunia berhenti berputar. Aku menemui Arya di taman sekolah dengan gemetar. Arya, aku hamil. Arya terdiam, lalu menghela napas panjang. Apa? Kamu serius? Ini masalah besar. Neya, aku tahu. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi aku butuh kamu di sini. Arya berdiri, wajahnya berubah dingin. Aku nggak bisa tanggung jawab untuk ini. Neya, aku masih punya masa depan. Aku menangis. Masa depan? Lalu aku bagaimana? Ini anak kita. Arya, berjalan menjauh itu urusanmu. Nia, hatiku hancur. Dia meninggalkanku begitu saja. Perjuangan dimulai. Aku akhirnya memberitahu ibuku. Dia sangat kecewa, tapi tetap mendukungku. Ibu, kamu sudah salah. Neya, tapi ini bukan saatnya menyerah. Kamu harus kuat. Kita akan hadapi ini bersama. Setelah melahirkan Cahaya, anakku, aku mulai bekerja di sebuah restoran kecil sambil melanjutkan sekolah malam. Banyak malam aku menangis karena lelah dan takut. Namun, setiap kali melihat Cahaya tertidur pulas, aku tahu aku harus terus berjuang. Aku berbisik pada Cahaya, ibu janji, "Nak, kamu akan punya hidup yang lebih baik." Pelajaran hidup. Kini aku tahu, cinta tanpa tanggung jawab hanya membawa kehancuran. Namun, aku juga belajar bahwa dari kesalahan, seseorang bisa bangkit menjadi lebih baik. Cahaya adalah alasan terbesarku untuk terus hidup dan berjuang. Aku ingin dia tumbuh menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada aku dulu.